Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat beriman bersama channel Sejarah Dunia. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar bersama tentang biografi imam mazhab pertama dalam sejarah peradaban Islam, yakni Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sebagai prototipe mazhab dalam Islam bernama lengkap Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Mahan At-Taimi. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah bertepatan dengan tahun 699 Masehi. Abu Hanifah dikebumikan di Baghdad, Irak pada tahun 148 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 767 Masehi. Imam Abu Hanifah merupakan seorang tabi'in yang gemilang dalam bidang ilmu pengetahuan Islam. Beliau menjadi tabi'in karena bersua dengan beberapa generasi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara para sahabat yang masyhur dan bertemu dengan Imam Abu Hanifah bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta perang Badar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hasil penelitian dari para ahli sejarah terkemuka, Imam Abu Hanifah dinobatkan sebagai tokoh pertama yang berhasil menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian, dari bab tahar, sholat, dan seterusnya. Baru kemudian ulama-ulama sesudahnya mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Abu Hanifah, di antaranya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, dan Imam Bukhari. Abu Hanifah kecil merupakan seorang yang gemar mendampingi ayahnya berniaga. Tepatnya beliau selalu mengikuti ayahnya berdagang kain sutra. Akan tetapi Abu Hanifah tidak seperti para pedagang kebanyakan. Abu Hanifah tetap memiliki rutinitas untuk pergi ke Masjid Kufah untuk menimba ilmu pengetahuan dari para imam yang sedang mengajar di majelis tersebut. Karena kecerdasannya yang gemilang, Imam Abu Hanifah berhasil menjadi penghafal Al-Quran yang fasih beserta ribuan hadis lainnya. Layaknya putra seorang pedagang, Imam Abu Hanifah juga menuruni bakat besar dari ayahnya menjadi seorang saudagar yang mumpuni. Beliau berhasil mendapatkan banyak sekali keuntungan dari profesi tersebut. Akan tetapi karena kecerdasan akalnya, ternyata Imam Abu Hanifah memiliki hafalan yang sangat kuat dan memanfaatkan bakatnya tersebut untuk menuntut berbagai macam ilmu keislaman pada masa itu. Akhirnya kebiasaan dari Imam Abu Hanifah tersebut diketahui oleh beberapa ulama yang menyaksikan sendiri betapa cerdas hafalan yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah. Alhasil mereka menganjurkan Imam Abu Hanifah untuk lebih tekun menuntut ilmu dan pergi berguru kepada ulama seperti ia juga ke pasar setiap hari. Imam Abu Hanifah di awal rihlah ilmiahnya menyibukkan diri dengan 3 halaqah keilmuan. Yang pertama, beliau menyibukkan dengan halaqah tentang masalah pokok terkait akidah.
Kedua, beliau menyibukkan diri dengan halaqah keilmuan yang khusus mempelajari tentang hadis Rasulullah, tentang bagaimana metode proses pengumpulan serta pembahasan mengenai rawi dan kemungkinan hadis tersebut diterima ataupun ditolak. Sedangkan halaqah ketiga yang menjadi kegemarannya adalah tentang masalah fikih, Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian juga beliau selalu menyibukkan diri dengan membahas masalah-masalah fatwa kekinian yang belum pernah berhasil dijawab oleh ulama-ulama sebelumnya. Di samping tiga halaqah tersebut, Imam Abu Hanifah juga melibatkan diri dalam dialog keilmuan seputar ilmu kalam, ilmu tauhid, dan metafisika. Beliau tidak segan untuk menghadiri kajian hadis serta periwayatannya, sehingga terbentuklah Abu Hanifah menjadi seorang yang ahli dan memiliki andil besar di bidang tersebut. Kemudian Imam Abu Hanifah turut menjelajahi berbagai macam bidang keilmuan lain secara mendalam. Namun secara khusus beliau lebih berkonsentrasi di bidang fikih. Karenanya beliau selalu mempelajari berbagai permasalahan fikih dengan cara berguru langsung kepada salah satu syekh ternama di kota Kufah, di mana kota tersebut menjadi tempat tinggal dari berbagai macam ulama aliran fikih di kota Irak. Seiring perjalanan rihlah ilmiahnya, Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang yang tekun menghadiri dan menyertai gurunya kemanapun berada. Beliau terkenal sebagai seorang murid yang gemar bertanya dan berdebat, serta memiliki kemauan keras untuk mempertahankan pendapatnya, sehingga terkadang Imam Abu Hanifah membuat kesal syekh yang mengajarkan ilmu kepadanya. Akan tetapi kekesalan seorang guru kepada murid yang bernama Imam Abu Hanifah bukan didasari atas kebencian, melainkan karena kecintaannya yang begitu mendalam kepada murid tersebut. Akhirnya si syekh mencari tahu keseharian dari Imam Abu Hanifah. Hasilnya didapatkan sebuah informasi bahwa Imam Abu Hanifah merupakan seorang yang gemar bangun malam, selalu menghidupkan malam dengan sholat dan tilawatil Al-Quran. Karena informasi tersebut, akhirnya sang syekh memberikan gelar Al-Watad kepada Abu Hanifah muda. Imam Abu Hanifah di usianya yang ke-18 tahun memilih untuk berguru kepada Syekh Hamad bin Abu Sulaiman yang pada saat itu masih berusia 22 tahun, atau hanya berjarak 4 tahun dari usia Abu Hanifah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Imam Abu Hanifah telah menganggap cukup apa yang dia dapat dari gurunya tersebut. Akhirnya Imam Abu Hanifah mencari waktu yang tepat untuk bisa belajar secara mandiri dan mencoba melepaskan diri dari gurunya. Akan tetapi semua usahanya tersebut sia-sia belaka, karena yang ia rasakan malah ia masih sangat membutuhkan sang guru, yakni Syekh Hamad bin Abu Sulaiman. Pada akhirnya kabar buruk terhembus dari kota Basrah kepada Syekh Hamad, guru Abu Hanifah. Seorang keluarga dekatnya telah dipanggil kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dirinya belum selesai melaksanakan tugas sebagai pengajar di kota Kufah. Satu hal yang membuat Syekh Hamad menjadi galau, yakni beliau merupakan salah satu ahli waris dari
keluarga dekatnya tersebut. Tak ayal, situasi tersebut membuat Syekh Ahmad memutuskan untuk pergi ke Basrah. Karenanya, dia meminta Imam Abu Hanifah untuk menggantikan posisinya sebagai pengajar, pemberi fatwa, dan pengarah dialog di madrasah yang dikelolanya. Dari tugas baru yang diemban oleh Imam Abu Hanifah, ternyata beliau malah merasakan kekurangan yang begitu mendalam terkait pengetahuannya di bidang ilmu fikih dan masalah-masalah kekinian. Karenanya, seiring berjalannya waktu, Imam Abu Hanifah memutuskan untuk menunggu kedatangan sang guru di halaqah ilmu. Hal tersebut diputuskan lantaran Imam Abu Hanifah mendapatkan 60 pertanyaan yang 40 diantaranya sesuai dengan jawaban gurunya tersebut, namun 20 lainnya berbeda pandangan. Tak ayal, situasi tersebut membuat Imam Abu Hanifah merasa semakin haus akan ilmu pengetahuan. Namun seiring berjalannya waktu, ketika umurnya menginjak 40 tahun, Syekh Ahmad dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mau tidak mau, Imam Abu Hanifah harus menggantikan posisi dan peran gurunya tersebut. Setelah itu, Imam Abu Hanifah juga belajar kepada banyak sekali ulama-ulama terkemuka selama perjalanannya menuju Mekkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Di antara para guru Imam Abu Hanifah yang sangat masyhur adalah Malik bin Anas, Zaid bin Ali, dan Ja'far Shadiq yang mempunyai concern yang begitu besar terhadap masalah fikih dan hadis. Imam Abu Hanifah diketahui telah menyelesaikan 600.000 perkara dalam bidang ilmu fikih, sehingga masyarakat menjulukinya sebagai Imamul A'zam karena keluasan ilmu beliau. Akhirnya Imam Abu Hanifah menjadi rujukan para ulama pada masa itu dan menjadi guru dari para ulama-ulama terkemuka. Pada fase berikutnya dalam kehidupan Abu Hanifah, beliau yang setelah terkenal sebagai seorang Imamul A'zam, seorang pembesar imam dan ahli fikih ternama, sampai juga kepada telinga Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Pada kesempatan tersebut, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sedang mencari seorang mufti, seorang hakim yang bisa menegakkan keadilan di negeri yang tengah dipimpinnya. Lalu Khalifah Al-Mansur meminta pendapat terhadap para menteri-menterinya untuk menunjuk siapa yang paling pantas menduduki jabatan tersebut. Maka salah seorang menteri di antara mereka hanya memiliki satu jawaban, yakni Abu Hanifah An-Nu'man. Menurut menteri tersebut, Imam Abu Hanifah akan menerima tawaran dari khalifah dengan senang hati. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, khalifah tersebut kemudian mengutus seseorang untuk mendatangi Abu Hanifah dan menyampaikan tawaran yang diajukannya. Maka Abu Hanifah kemudian menjawab, "Aku akan istikharah terlebih dahulu, salat 2 rakaat meminta petunjuk kepada Allah. Jika hatiku dibuka, maka aku akan terima. Akan tetapi, jika aku tidak mendapatkan petunjuk dan tidak memiliki keluasan hati untuk menerima tawaran tersebut, maka masih banyak ahli fikih lain yang bisa dipilih salah satu di antara mereka oleh Amirul Mukminin." Waktu terus berjalan, akan tetapi Abu Hanifah tidak jua
menghadap pada khalifah. Maka khalifah mengutus seorang menteri untuk menghadap Abu Hanifah, akan tetapi sia-sia belaka. Abu Hanifah menjawab bahwa dirinya tidak pantas untuk menduduki jabatan sebagai seorang hakim. Mendengar jawaban tersebut, khalifah kemudian menjawab, "Engkau dusta wahai Abu Hanifah." Maka Abu Hanifah kembali menimpali jawaban khalifah, "Sekiranya Anda menghakimi saya sebagai pembohong, maka sesungguhnya para pembohong sangat tidak layak menjadi seorang hakim. Sebaiknya Tuan mengangkat salah seorang di antara para imam yang lain, dan sebaiknya Anda tidak mengangkat rakyat Anda yang tidak memiliki kualifikasi untuk menduduki jabatan strategis tersebut. Wahai Amirul Mukminin, takutlah kepada Allah dan jangan Anda delegasikan amanah kecuali kepada mereka yang takut kepada Allah. Jika saya tidak mendapat jaminan keridaan, bagaimana saya akan mendapat jaminan terhindar dari murka?" Mendengar jawaban tegas Abu Hanifah tersebut, sang khalifah kemudian memerintahkan para menteri untuk mencambuk Abu Hanifah 100 kali dan dijebloskan ke dalam penjara. Selang beberapa hari dari perlakuan kasar khalifah terhadap Imam Abu Hanifah, sang khalifah kemudian mendapatkan teguran dari salah seorang kerabatnya. "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Anda telah mencambuk diri Anda dengan 100.000 pukulan pedang." Maka mendengar jawaban tersebut, Amirul Mukminin kemudian memerintahkan para menterinya untuk menyiapkan denda 30.000 dirham atau setara 2,1 miliar rupiah untuk diberikan kepada Abu Hanifah sebagai ganti atas derita yang telah ditanggungnya. Lalu Amirul Mukminin membebaskan Abu Hanifah dan memperbolehkannya untuk kembali ke rumahnya. Namun yang ditemui oleh Amirul Mukminin, Abu Hanifah enggan untuk menerima semua pemberian tersebut. Tak ayal, sang Amirul Mukminin naik pitam dan berkeinginan untuk kembali menjebloskan Abu Hanifah ke dalam penjara. Hanya saja para menteri mengusulkan kepada Amirul Mukminin untuk membiarkan Abu Hanifah bebas dan memberikan penjara rumah sebagai tindakan atas penolakannya tersebut. Selang beberapa hari setelah mendapatkan tahanan rumah, Abu Hanifah melalui sisa-sisa terakhir hidupnya dengan menyandang penyakit parah yang pada akhirnya menyebabkan beliau menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau wafat pada usia 68 tahun. Akhirnya berita kematian beliau tersebar ke seluruh negeri, dan ketika khalifah mendengar berita tersebut, sang khalifah berkata, "Siapa yang bisa memaafkanku darimu, hidup maupun mati?" Maka salah seorang ulama Kufah berkata, "Cahaya keilmuan telah dimatikan dari kota Kufah. Sungguh mereka tidak pernah melihat ulama sekali berdia selamanya." Imam Abu Hanifah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala didampingi tidak kurang 50.000 orang yang berdesak-desakan untuk mensalatkan jenazahnya. Dan akhirnya Imam Abu Hanifah baru bisa dikuburkan setelah sholat asar, mengingat sesaknya para pelayat yang berbondong-bondong datang dari berbagai penjuru negeri. Pada akhirnya Imam Abu Hanifah kembali dikebumikan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimahullah Imam Abu Hanifah.